Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desratul Muawana dari kelas PI semester 2 B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang urgensi filsafat pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang peranan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam sebagai bagian atau komponen dari suatu sistem, ia memegang dan mempunyai peranan tertentu pada sistem di mana ia merupakan bagiannya sebagai cabang ilmu pengetahuan. Maka ia berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Filsafat pendidikan Islam sebagai bagian dari filsafat Islam dan sekaligus juga sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan filsafat Islam dan memperkaya filsafat Islam dengan konsep-konsep dan pandangan-pandangan filosofis dalam bidang pendidikan. Dan ilmu pendidikan pun akan dilengkapi dengan teori-teori kependidikan yang bersifat filosofis Islami. Secara praktis, dalam prakteknya filsafat pendidikan Islam banyak berperan dalam memberikan alternatif pemecahan sebagai macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Pertama, filsafat pendidikan Islam menunjukkan problema yang dihadapi oleh pendidikan Islam sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan berusaha memahami duduk. Misalnya, dengan analisa filsafat, maka filsafat pendidikan Islam bisa menunjukkan alternatif pemecahan masalah alternatif. Setelah melalui proses selektif terhadap alternatif tersebut, maka dilaksanakan alternatif tersebut dalam praktek kependidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam memberikan pendidikan tertentu tentang manusia. Menurut Islam, pandangan tentang hakikat manusia tersebut berkaitan dengan tujuan hidup manusia dan sekaligus juga merupakan tujuan pendidikan Islam. Menurut Islam, filsafat pendidikan Islam berperan untuk menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam tersebut dalam bentuk-bentuk tujuan khusus yang operasional. Dan tujuan yang operasional ini bertujuan untuk mengarahkan secara nyata gerak dan aktivitas pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan dan analisanya terhadap hakikat hidup dan kehidupan manusia berkesimpulan bahwa manusia memiliki potensi pembawaan yang harus ditumbuhkan dan diperkembangkan. Filsafat pendidikan menunjukkan bahwa potensi pembawaan manusia tidak lain adalah sifat-sifat Tuhan atau Asmaul Husna, dan dalam mengembangkan sifat-sifat Tuhan tersebut dalam kehidupan konkret tidak boleh mengarah pada menodai dan merendahkan nama dan sifat-sifat Tuhan tersebut. Hal ini akan memberikan petunjuk pembinaan kurikulum yang sesuai dan peraturan lingkungan yang diperlukan. Yang keempat, filsafat pendidikan Islam dalam analisanya terhadap masalah-masalah pendidikan Islam masa kini yang dihadapinya akan dapat memberikan informasi apakah proses-proses pendidikan Islam yang berjalan selama ini mampu mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal atau tidak. Dapat merumuskan di mana letak kelemahannya, dan dengan demikian bisa memberikan alternatif perbaikan dan pengembangannya. Dengan demikian, peranan filsafat pendidikan Islam menuju kedua arah, yaitu ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dan dari pendidikan Islam, yang secara otomatis urgensi filsafat pendidikan Islam. Setelah kita bahas tentang peranan filsafat pendidikan Islam, selanjutnya kita beralih pada pembahasan tentang urgensi mempelajari filsafat pendidikan Islam. Secara umum, George R. Knaig menuturkan 4 urgensi mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama, membantu para pendidik menjadi
paham akan persoalan-persoalan mendasar pendidikan. Yang kedua, memungkinkan para pendidikan untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran-tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Yang ketiga, membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. Yang keempat, memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realistik dengan konteks dunia global. Secara luas, Al-Syaibani secara khusus menjelaskan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat pendidikan dapat membantu para perencana dan pelaksana pendidikan untuk memetik suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam merupakan asas bagi upaya menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan asas bagi upaya menilai keberhasilan pelajar. Yang keempat, filsafat pendidikan dapat dijadikan sandaran intelektual bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia praksis pendidikan. Sandaran ini digunakan sebagai bimbingan di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. Yang kelima, filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan dasar bagi upaya pemberian pemikiran dengan masalah spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dari peranan filsafat pendidikan Islam dan urgensi pendidikan Islam. Yang pertama, kesimpulan dari peran filsafat pendidikan Islam menunjukkan problema yang dihadapi pendidikan Islam, kemudian memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pandangan tentang hakikat manusia menurut Islam. Yang ketiga, filsafat pendidikan menunjukkan bahwa potensi pembawaan manusia tidak lain adalah sifat-sifat Tuhan. Yang keempat, filsafat pendidikan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan pendidikan Islam secara ideal. Kesimpulan urgensi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan asas bagi upaya menilai keberhasilan belajar. Yang kedua, filsafat pendidikan merupakan asas bagi upaya menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan dapat membantu para perencana dan pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan.